Pernah dengar kata Terminator? Terminator, pasti yang diingat adalah film laga yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Apalagi ini tahun kemarin sih saya lihat itu, saya di terbarunya Dark Fate itu saya lihat. Tahun ini saya belum lihat. Padahal saya sebenarnya bukan mau cerita tentang film ini, tapi saya mau cerita tentang fenomena alam yang disebut sebagai garis terminator. Apa itu garis terminator? Yaitu sebuah garis yang berada tepat pada perubahan bagian siang dan bagian malam di permukaan bumi. Itu namanya garis terminator. Baru tahu ya. Seperti kita ketahui, planet bumi itu bulat. Maka ketika matahari terbit di satu bagian bumi, masih ada bagian lain yang tidak segera mendapat cahayanya. Akibatnya satu sisi bumi sudah memperlihatkan tanda-tanda siang hari, sedangkan sisi lain masih dalam tanda-tanda malam hari. Nah, posisi yang bertepatan di tengah-tengah kedua sisi siang dan sisi malam tersebut akan menimbulkan seolah-olah ada sebuah garis yang sangat halus. Inilah yang disebut garis terminator. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 12 disebutkan yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhan, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Seperti kita ketahui, matahari adalah benda langit yang besar, gagah, luar biasa pokoknya. Suhu dalam intinya saja mencapai 12 juta derajat Celcius. Kebayang enggak 12 juta derajat Celcius? 100 derajat Celcius saja air mendidih itu tangan kita masukkan begitu ke dalamnya, terus bayangkan sendiri begitu ya, panasnya bukan main. Ini 12 juta derajat Celcius. Volumenya lebih dari 1 triliun kilometer kubik. 1 triliun kilometer kubik, yang artinya bisa menampung 1,3 juta planet bumi di dalamnya. Saking besarnya. Tapi dengan kegagahan yang demikian hebat seperti itu, tetap saja matahari tak mampu menerangi seluruh bumi secara bersamaan. Ia tetap harus bergantian dengan bulan. Padahal bulan ini tidak punya cahaya sendiri. Dia hanya memantulkan sinar matahari. Begitulah pelajaran dari tata surya ciptaan Allah, agar kita tetap rendah hati. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Matahari yang sebesar itu saja, dia tidak bisa melayani seluruh kebutuhan di bumi. Memandang bahwa kita lebih baik dari orang lain itu adalah sifat tercela, sifat iblis, merasa lebih baik, merasa lebih sempurna. Sebaliknya, memandang orang lain yang lebih baik adalah sifatnya para nabi dan para rasul. Ketika Musa sallallahu diminta menjadi nabi, jawabannya Musa apa? Wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lisannya dariku. Quran surat Al-Qasas ayat 34. Bandingkan dengan pernyataannya iblis. Qala ana khairum min. Iblis berkata, aku lebih baik darinya. Quran Al-A'raf ayat 12. Lihatlah bagaimana Nabi Musa yang senantiasa merasa orang lain lebih baik darinya, sedangkan iblis justru merasa dialah yang paling baik dari siapapun. Ini dua sifat yang berbeda. Oleh karena itu, mari hiasi diri kita ini dengan sifat
Matahari yang hebat saja tetap harus mengalah dengan bulan. Apalagi kita yang serba terbatas ini. Wallahu a'lam bishawab. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan.